Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Mana kabarnya anak-anak Ustadz sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan, baik dari segi kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita dapat selalu mengikuti pelajaran secara online atau daring. Baik, absen dulu ya. Nanti kalau hari ini ada yang tidak hadir, tolong dikonfirmasi sama Ustadz ya. Siapa namanya? Kemudian selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran surah Quraisy, karena pelajaran kita hari ini menyambung pelajaran yang kemarin. Karena pelajaran satu ini temanya ada dua, yakni surah Al-Asr dan surah Quraisy. Nah, tema yang pertama kemarin surah Al-Asr, sekarang tema yang kedua surah Quraisy. Sebelum kita melanjutkan pelajaran surah Quraisy, saya mengajak kalian semua untuk membaca sholawat. Sholawatnya sholawat apa? Sholawat Badar. Nah, mungkin kalian sudah hafal semuanya sholawat Badar. Kita mulai dari sekarang dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo semuanya. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan berkat salawat kepada Rasulullah, semoga dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh keluarga kita, jiran-jiran, tetangga-tetangga kita, semoga muslimin dan muslimat, dan semoga kita
dimasukkan Allah ke dalam surganya bighairi hisab dengan berkat Nabi Muhammad. Amin. Selanjutnya kita mengurai surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy atau surah Quraisy adalah surah yang ke-106 dalam Al-Quran dan termasuk surah Makkiyah. Surah ini terdiri atas 4 ayat serta diambil dari ayat yang pertama, li'ila fi Quraisy. Nah, diambil dari ayat pertama. Selanjutnya, nama Quraisy merupakan suku di Arab yang mendapat kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Nah, jadi intinya yang menjaga Ka'bah zaman Rasulullah dulu yakni suku Quraisy. Makanya suku Quraisy itu dimuliakan Allah. Nanti ada penjelasannya di bawah nanti. Surah ini menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan suku Quraisy, yakni beribadah kepada Allah. Nah, surah Quraisy ini juga menjelaskan bahwa kewajiban mereka suku Quraisy itu yakni beribadah kepada Allah. Nah, nanti ada ini di bawah ada aja penjelasannya nanti. Nah, berarti zaman dulu juga diperintahkan beribadah, bukannya suku Quraisy saja. Kita zaman sekarang pun juga diperintahkan beribadah kepada Allah. Untuk mengambil berkah, marilah kita semua membaca surah Al-Quraisy dulu. Sama-sama lagi kita membacanya. Saya di sini membaca, kalian di rumah juga ikut membaca. Mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khawf. Sadaqallahul azim. Semoga dengan berkat membaca Quran, pelajaran kita hari ini tambah berkah. Oke, selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan kan bahwa surah Quraisy ini termasuk suku yang ada di Arab sana yang termasuk suku yang mulia. Kenapa mulia? Karena lahir di sana seorang rasul pilihan kita, seorang nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad. Tiada ada nabi selain Nabi Muhammad. Nah, ini ada penjelasannya nih sedikit. Kenapa suku Quraisy itu dimuliakan Allah? Nih, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Nih, kita baca nih. Ummu Hani menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah mengutamakan suku Quraisy dengan 7 hal, yakni apa? Nah,
Allah tuh memuliakan suku Quraisy dengan 7 hal, dengan 7 perkara. Nah, ini kita perlu penting tahu nih. Nah, pertama apa? Pertama yakni saya, kata Rasulullah, berasal dari mereka Nabi Muhammad, yakni dari suku Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Berasal itu maksudnya dilahirkan dari suku Quraisy. Kemudian yang kedua, kenapa suku Quraisy dimuliakan Allah? Karena kenabian ada pada mereka. Nah, Nabi Muhammad hidup di suku mereka. Nah, terus yang ketiga, kenapa suku Quraisy dimuliakan? Karena mahkamah ada pada mereka, pemberi keputusan. Maksudnya mahkamah tuh hakim. Nah, berarti dulu orang Quraisy yang memutuskan sesuatu. Kalau mau sesuatu, orang Quraisy yang memutuskan. Ibaratnya kayak seperti hakim. Yang keempat, karena suku Quraisy itu pemberi minum bagi jemaah haji. Nah, dulu kan kerjaan mereka mengasih minum para jemaah haji zaman mereka, zaman Rasulullah. Siapa yang sudah melaksanakan ibadah haji, nah orang-orang Quraisy dulu yang menyediakan makan, menyediakan minum. Nah, makanya mereka dimuliakan Allah. Yang kelima apa? Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Nah, sebenarnya yang dicarikan dalam surah Al-Fil. Allah menyelamatkan mereka suku Quraisy dari tentara bergajah. Nah, surah Al-Fil tuh. Pasukan gajah ceritanya yang mau menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh siapa? Raja Abraha. Ya, di dalam surah Al-Fil tuh. Nah, pada waktu itu tentara bergajah mau menyerang Ka'bah, mau merobohkan Ka'bah. Terus siapa lagi? Terus datanglah bantuan dari Allah melalui siapa? Melalui burung ababil. Makanya dicatat dalam kitab Allah, yakni surah Al-Fil. Terus yang keenam, mereka menyembah Allah bertahun-tahun saat tidak ada yang menyembah Allah selain mereka. Nah, berarti mereka duluan menyembah Allah setelah Islam dibawa oleh Rasulullah. Nah, suku mereka dulu yang menyembah Allah duluan, makanya suku mereka dimuliakan Allah. Nah, mereka tahu duluan bahwasalnya Islam itu benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nomor 7, Allah menurunkan sebuah surah dalam Al-Quran tentang mereka, yakni surah Quraisy, surah Al-Quraisy. Nah, hadis riwayat Hakim. Nah, penting kita tahu kenapa suku Quraisy itu dimuliakan Allah, karena 7 hal ini terdapat pada mereka suku Quraisy. Paham Tom? You understand? Insyaallah understand. Baik, kita lanjut. Kita memasuki pelajaran berikutnya, yakni kandungan surah Al-Quraisy. Nah, ini kandungannya nih. Kandungan surah Al-Quraisy atau kandungan surah Quraisy. Suku-suku Quraisy. Surah Quraisy menjelaskan tentang kehidupan suku Quraisy dan kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kandungan pokoknya atau intinya adalah peringatan bagi orang-orang Quraisy atas nikmat Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Yakni nikmat apa?
nikmat kemakmuran dan nikmat ketentraman hidup selayak menjadi orang yang berbakti kepada Allah. Nah, kenapa mereka makmur? Karena mereka dijaga Allah keamanannya. Mereka aman karena mereka dijaga Allah. Contohnya tadi, tentara Abraham mau menghancurkan Ka'bah. Siapa yang menolongi? Allah. Makanya mereka makmur. Nah, makanya di Mekah itu sampai sekarang nih, cerita sedikit, tidak boleh kita berbuat yang tidak baik, berbuat kejahatan. Dulu ada cerita tuh, nih saya cerita. Dulu ada seorang laki-laki kalau nggak salah. Seorang laki-laki ini naik haji kemana? Ke Mekah, ke Baitullah. Kemudian rupanya seorang laki-laki ini sombong. Di dalam hatinya ada sifat sombong. Nih ceritanya kayak gini. Dia kan berombongan ke Mekah nih, diajak temannya untuk melihat-lihat makam sejarah-sejarah di Mekah. Laki-laki ini, bapak ini sombong. Kenapa sombongnya? Kata bapak, santai aja, kata bapak. Santai aja, nanti saya bisa aja sendirian ke sana aja. Kata bapak kan kayak gitu. Sok tahu lah. Atau ada sifat tahu, padahal tahu itu punya Allah. Kata bapak, duluan aja sana, saya bisa aja sendirian, kayak gitu kan. Nah, sombong kan ada di dalam hatinya. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu rupanya bapak ini tidak kemana-mana di rumah, mau ke makam, misalnya makam Siti Khadijah misalnya di Makkah sana, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Bapak tadi kenapa? Nah, karena Allah tidak suka dengan sifat bapak yang sombong itu. Setelah mau turun dari hotel, bapak itu apa yang terjadi? Balik lagi ke rumah, ke hotel. Setelah turun mau dari hotel, kok kembali lagi ke hotel, nggak bisa jalan, kayak nggak bisa kayak nggak tahu jalan itu. Nah, karena apa? Karena sifat bapak yang sombong dalam hatinya. Nah, makanya di Mekah itu jangan berkata yang bohong-bohong, jangan berkata yang tidak baik, apalagi berbuat yang jahat. Nah, karena Mekah itu dijaga Allah dari zaman dulu kan sampai sekarang. Nah, hati-hati nih, kalau kita hati-hati nih, siapa tahu nanti kita ke Mekah nih atau ke Madinah, janganlah kita berkata-kata yang tidak baik, karena Mekah itu dijaga kesuciannya oleh Allah. Apalagi kita misalnya berkata bohong, misalnya berkata mengumpat misalnya di sana, waduh, jangan, langsung turun balasannya. Nah, dengan demikian orang-orang Quraisy diperintahkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Berarti tugas mereka itu cuma menyembah Allah atau beribadah kepada Allah, tugas mereka. Nah, paham Tom? Pahimna insyaallah. Ingat tadi ya. Nah, kenapa suku Quraisy dimuliakan? Karena 7 hal. Seperti yang Ustaz bilangin tadi. Nah, dan orang Quraisy itu diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah. yakni menyembah kepada Allah, mengerjakan sholat, puasa di bulan Ramadan. Terus apa lagi? Nah, mengasih makan, mengasih minum orang jemaah haji. Nah, makanya mereka dimuliakan Allah.
Kita kayak gitu juga. Nah, ini perlu kita ambil pelajarannya nih. Pelajarannya apa? Kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, insya Allah kemakmuran ada dalam diri kita. Kemakmuran, ketentraman hidup, maka ada terdapat dalam diri kita, insya Allah, asal kita bujur-bujur, asal kita benar-benar. Nah, ini inti sarinya nih dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berbuat yang baik-baik, misalnya nih, kalau kita uang sudah berkecukupan, bersedekahlah meskipun sedikit. Kalau nggak bisa banyak, sedikit. Jangan diborong semuanya, mentang-mentang punya uang. Oh, saya mau beli mobil Alphard. Oh, saya mau beli rumah yang besar. Tidak bersyukur kepada Allah. Nah, itu ini lihat nih. Makanya kata Allah, cuma saya suruh untuk menyembah saya, jangan menyukuri apa yang sudah aku berikan. Nah, itu intinya. Misalnya kita pulang sekolah nih, anak-anak Ustadz nih. Di sekolah jangan pura-pura sakit. Misalnya azan berkumandang nih di azan asar di sekolah. Allahu Akbar. Misalnya. Jangan misalnya gara-gara kita malas salat, kita pura-pura sakit. Maksud pura-pura sakit apa? Bilang sama ustaz sama ustazahnya, "Saja, saya sakit kepala, saya sakit gigi, saya sakit perut." Nah, cari alasan biar enggak mengerjakan sholat. Nah, karena malas. Nah, jangan. Tidak boleh. Hindarilah sifat tercela tersebut. Ini contohnya nih. Anak-anak Ustadz nih. Kita puasa bulan Ramadan, puasa kalau mampu. Jangan misalnya karena malas puasa nih di bulan Ramadan nih. Ada minuman, ada makanan. Dimakan. Di mana dimakan? Di dalam kamar, di dalam WC. Kemudian orang tua kita tidak tahu bahwa dikira orang tua kita puasa, padahal tidak. Nah, taatlah itu sama Allah. Tidak. Berarti kita tuh menjadi daftar dibenci Allah, menjadi daftar tidak disukai Allah. Paham Tom? Contohnya nih orang Quraisy nih. Kalian kata Allah, kuperintahkan agar mensyukuri nikmat aku aja dan kerjakan perintahku dan jauhi laranganku. Nah, kayak gitu intinya tuh kita tuh. Kita uang sudah, kita punya rumah sudah ada, punya mobil sudah ada, pekerjaan sudah ada. Ini bagi diri Ustadz nih ya. Tinggal kita aja lagi apa? Berterima kasihnya kepada Allah, bersyukurnya kepada Allah. Gimana caranya? Yani mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, mungkin ini jadi pelajaran bagi kita ya, terutama bagi diri Ustadz nih. Ustadz juga termasuk orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Nih, apalagi buat anak-anak Ustadz nih. Ini kan sekolah libur. Maksud libur tuh sekolah kan lewat online, lewat HP. Nah, jagalah waktu
waktu sholat, apabila zuhur, apabila asar, apabila azan berkumandang, lekas-lekaslah ambil air wudhu. Jangan malas, jangan gara-gara asik nonton televisi, jangan gara-gara asik nonton game. Akhirnya apa? Sholatnya diabaikan. Itu tidak boleh, tidak baik. Itu bukan sifatnya anak Islam, bukan sifatnya anak SDET Al-Qanita. Makanya kalian sekolah di SDET Al-Qanita, sekolah Islam. Tentunya kalian menjunjung tinggi perintah Allah sama orang tua. Jangan berani. Sama guru-gurunya. Jangan berani. Ini yang penting nih kita. Makanya hari ini Ustaz sengaja Ustaz panjangin waktunya nih. Karena ini buat diri Ustaz buat diri kita semua untuk introspeksi diri. Paham Tom? Insyaallah paham ya. Nah, jadi intinya kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah dan jauhilah apa yang dilarangnya. Nah, tugas di rumah. Silahkan kalian jawab di halaman 13 tentang lubah. Di halaman 13 itu ada tentang lubah. Mengisi kotak-kotak yang kosong dengan jawaban yang tepat dan benar. Tugasnya seperti biasa. Dipoto kemudian dikumpul lewat WA Ustadz pribadi. Ustadz sekali lagi mohon maaf, mohon minta halal minta ridho. Apabila hari ini Ustadz ada salah dalam menyampaikan pelajaran, Ustadz sekali lagi minta maaf, minta halal, minta ridho. Semoga pelajaran kita hari ini dapat kita aplikasikan dalam diri kita sendiri, terutama bagi diri Ustadz sendiri. Nah, akhir kalam Ustaz ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.